Hai, balik lagi di RWPP Plot. Kali ini kita akan melanjutkan perjalanan Shangri-La bermain Shangri-La Frontier, episode ke-16. Wibu! Episode 16 dibuka dengan flashback sebelum pertarungan trio kesatria melawan Weathermon, di mana saat itu Arthur memberikan sebuah bola kristal kepada Shanraku dan Oikazo. Ya, Oikazo menyadari jika bola kristal itu adalah bola kebangkitan, di mana ketika pemain mati dalam waktu 10 detik, bola itu bisa membangkitkan pemain lagi dengan HP yang penuh. HP を全回復で蘇生させることができるっていうね。 Dan ya, inilah item yang diburu oleh para pemain lain, yaitu item tingkat dewa. Item ini didapatkan Arthur dari semua kota di Shangri-La Frontier, dan Arthur sudah mendapatkan 12 item kebangkitan. Wow. Arthur juga berpesan untuk menggunakan dengan hati-hati, karena satu item kebangkitan ini seharga 4 juta mahni. Arthur dan Oikazo pun terkejut, pantas saja karena mereka pun belum pernah memiliki uang 4 juta mahni dalam game Shangri-La Frontier. Masing-masing dari mereka akan memegang 4. Ada juga penyelamatan dewa, di mana item ini juga berfungsi untuk membangkitkan kembali player yang mati. Tapi bedanya, item ini hanya memberikan setengah HP saja, tidak full penuh. Jadi rencana mereka adalah Shanraku akan menyerang lebih dulu. Saat Shanraku mati, Oikazo akan menghidupkan Shanraku dan akan mengambil alih pertarungan sebentar sementara Shanraku memulihkan diri. Dan itu pun berlaku untuk yang lain. Misal jika Oikazo mati, Shanraku yang akan menghidupkan Oikazo. Dan taktik ini disebut sebagai taktik zombie. Nazukete Zombie Senpou! Kita kembali ke pertarungan saat ini, di mana saat Shanraku mati, Oikazo langsung melempar bola kehidupan kembali dan menghidupkan Shanraku. Tapi itu justru membuat perhatian dari Weathermon teralihkan ke Oikazo. Weathermon tak tinggal diam dan langsung menyerang Oikazo. Tebasan angin dilancarkan, tapi untungnya Oikazo bisa menghindar. Sementara Oikazo menahan Weathermon, Shanraku sedang bersiap-siap untuk memulihkan diri kembali. Di sini Shanraku menyadari betapa sulitnya melawan Weathermon. Pantas saja dia disebut 7 raksasa seperti Leikagon. Shanraku kembali mengecek keadaan status pedangnya. Rupanya ketahanan dari Empire B berkurang setengah dalam hanya 2 menit pertarungan. Sungguh luar biasa. Dengan begitu, Shanraku lantas mengganti senjatanya menjadi belati rawa yang dia dapatkan dulu. Akhirnya Shanraku bersiap. Shanraku berteriak kepada Oikazo untuk gantian. Shanraku lalu menyerang dengan meluncurkan pedang rawa. Tapi apa daya, zirah dari Weathermon sangat keras, bahkan tidak menggores apapun. Saat Shanraku mengambil alih, Oikazo langsung mundur. Tapi tak disangka, Weathermon mengangkat pedangnya, bersiap mengeluarkan petir. Petir langsung menyambar sangat cepat. Tapi Shanraku sudah bersiap dengan skill Scatfoot. Shanraku menghindar dengan cepat dari serangan petir yang menyambar. Petir seperti ini akan terus menyambar selama 5 detik setelah dipanggil. Rentetan petir yang begitu menyeramkan. Tak hanya petir, Weathermon juga bersiap mengeluarkan tinju awan. Shanraku lalu terperangah. Dia tidak tahu apa-apa tentang tinju awan ini. Dan mau tidak mau, Shanraku harus menerima serangan itu. Shanraku pun mati untuk kedua kalinya.
Tapi untungnya Okazo sudah bersiap untuk melemparkan permata kelahiran kembali dan Sanraku pun hidup untuk yang kedua kali. Pergantian kembali terjadi, sekarang Oikazo yang menyerang Weathermon. Tapi apa daya, Weathermon langsung menggunakan tebasan angin dan kali ini Oikazo yang kena tebas dan mati. Tapi untungnya Arthur langsung melempar permata kehidupan kembali dan Oikazo hidup kembali. Lalu Sanraku bergantian dengan Oikazo. Berkali-kali Sanraku menyerang Weathermon. Berkali-kali juga Sanraku mati kembali. Kematian Sanraku untuk yang ketiga kali. Walaupun mati, tapi seperti yang tadi masih bisa hidup lagi karena masih punya item permata kehidupan kembali. Pertarungan seperti ini terus berlanjut. Oikazo, Sanraku, Oikazo mati berkali-kali tapi masih bisa hidup kembali karena item dewa kehidupan ini. Sementara Arthur terus memegang timbangannya. Oikazo bertanya, timbangan apa yang dipegang oleh Arthur saat ini? Sepertinya Arthur sudah mempersiapkan sesuatu. Setelah pertarungan sengit, akhirnya tiba-tiba Weathermon berhenti. Rupanya fase 1 bertarung selama 10 menit sudah selesai. Waktunya memasuki fase kedua. Tiba-tiba Weathermon bergerak dan merapalkan mantra. Dia memanggil sesuatu dengan sebutan Kirin. Kirin! Rupanya tak disangka yang keluar adalah seekor kuda robot. Dan yang bertugas untuk melawan Kirin, kuda tundangan dari Weathermon ini adalah Oikazo. Dia akan menahan Kirin selama mungkin dan tidak boleh membiarkan Kirin bergabung dengan Weathermon. Karena jika sampai bergabung, Weathermon dan Kirin akan semakin kuat. Sama seperti di fase 1. Di fase 2, mereka juga harus bisa bertahan selama 10 menit. Satu-satunya cara melawan Kirin adalah menaikinya atau menunggainya. Itu akan memicu animasi penolakan yang akan membuat Kirin bertahan lama dan tidak jadi bergabung dengan Weathermon. Dan itulah tugas dari Oikazo. Kirin terus menyerang Oikazo dengan rudal dan laser. Oikazo terus menghindar sebisa mungkin. Sembari berlari, Oikazo terus memikirkan bagaimana cara menaiki Kirin. Rupanya di kaki belakang Kirin ada sebuah tangga. Oikazo melihat itu dan langsung menaikinya. Setelah berada di atas Kirin, Oikazo langsung menggunakan boneka cambuk ular untuk mengikat leher Kirin, Sementara Oikazo dan Sanraku berhadapan dengan Weathermon dan Kirin, di sisi lain Arthur merencanakan sesuatu dengan timbangan yang dia pegang saat ini. Dan rupanya timbangan itu adalah timbangan hadiah. Timbangan emas adalah perusahaan dagang yang dikelola oleh NPC yang memiliki item unik tertentu dengan kategori yang terdiri dari item paling langka dalam game. Cara kerjanya adalah dengan mengorbankan item ke tempat persembahan di sisi kiri. Dan kita bisa menerima berbagai hadiah dari tempat berkah di sisi kanan. Artinya, jika mau mendapatkan hadiah, player harus mengorbankan sesuatu yang besar. Semakin besar pengorbanannya, semakin besar pula hadiah yang akan didapat. Dan di sini Arthur mengorbankan 30 juta mahni, angka yang sangat besar. Dan apakah yang akan didapatkan oleh Arthur dengan pengorbanan sebesar itu? Di sisi lain, Sanraku dan Oikazo mulai terdesak dengan musuh mereka masing-masing. Di sisi lain juga Arthur dengan pengorbanan 30 juta mahni bisa menambahkan poin status tambahan pada orang lain. Artinya Oikazo dan Sanraku mendapatkan status atau stamina tambahan dari Arthur. Dan Arthur bisa menambahkan 300 poin. Lalu Arthur membagi poin itu kepada Oikazo dan Sanraku masing-masing 50 poin. Tak lama, Oikazo dan Sanraku merasakan perubahan dalam diri mereka. Dengan kekuatan yang bertambah,
Sanraku yakin bisa bertahan dari serangan Weathermon. Dengan percaya diri, Sanraku membuang senjatanya dan bertarung dengan tangan kosong dengan skill Infight. Sanraku terinspirasi dari pertarungannya melawan penyihir pohon saat melakukan latihan di Rabbituza. Saat itu, Sanraku membuang senjata dari penyihir pohon dan bisa menyerangnya. Taktik ini akan digunakan Sanraku untuk melawan Weathermon, yaitu merebut senjata dari Weathermon. Apalagi saat ini statistik keberuntungan Sanraku sudah meningkat. Jadi dengan percaya diri, Sanraku memanfaatkan keberuntungannya untuk merebut senjata Weathermon. Dan wow, Sanraku akhirnya berhasil menangkis pedang Weathermon dan merebutnya. Tapi justru di sisi lain, Oikazo sedang kesulitan menghadapi Kirin. Walaupun statistik dari Oikazo meningkat, tapi masih saja kesulitan untuk bertahan dari Kirin. Arthur lalu mengatakan sisa 4 menit lagi untuk di fase 2 ini. Jadi Oikazo harus mencari cara bagaimana cara bertahan selama mungkin. Tak lama Oikazo pun terlempar. Tali yang diikatkan di leher Kirin langsung putus. Tapi di sini Oikazo mendapatkan ide bagus. Belum kita tahu apakah ide yang dimaksud Oikazo. Di sisi lain, Sanraku lengah. Tak disangka Weathermon langsung mendekat dengan menggunakan serangan gelombang panas. Hampir saja Sanraku terkena serangan, tapi untungnya Sanraku bisa menghindar. Tapi kesalahan fatal dibuat oleh Sanraku karena dia berlari ke tempat yang salah, yaitu terlalu dekat dengan Arthur Pensilgon. Dan ini membuat Weathermon beralih fokus kepada Pensilgon dan akan menyerang Arthur Pensilgon. Arthur dengan cepat langsung datang menyelamatkan Arthur Pensilgon dan langsung menebas Weathermon dengan pedangnya sendiri. Tapi lagi-lagi itu tidak berefek apapun. Justru Sanraku langsung dicengkram oleh Weathermon. Dia dicekik. Weathermon langsung membanting Sanraku dan Sanraku pun mati. Weathermon mendapatkan pedangnya kembali dan langsung akan berhadapan dengan Arthur Pensilgon. Weathermon menggunakan tinju awan. Arthur Pensilgon langsung berlari ke belakang Weathermon karena itu tempat satu-satunya yang aman. Sembari berlari, Arthur langsung melemparkan item kehidupan kepada Sanraku dan Sanraku pun hidup kembali. Sanraku kembali melawan Weathermon. Arthur Pensilgon memperingatkan jika satu lagi kematian, rencana mereka akan gagal. Sementara Oikazo terlihat mengikatkan dirinya di kepala Kirin. Rupanya ini yang disebut ide bagus oleh Oikazo. Semuanya langsung terperangah. Arthur Pensilgon, Sanraku tak percaya rupanya ide-ide yang dimaksud oleh Oikazo. Setelah mereka bertahan cukup lama, akhirnya fase kedua berakhir. Weathermon langsung terdiam dan langsung tertunduk. Dan tak lama, armor dari Weathermon mulai retak. Hal ini pernah dialami oleh Ashura Kai, di mana saat memasuki fase ketiga, Weathermon mulai terdiam dengan armor yang retak. Saat mulai bangkit, Weathermon mengeluarkan gelombang yang sangat menakjubkan yang langsung membunuh semua player Ashura Kai. Tapi Arthur Pensilgon sudah mempunyai rencana. Awalnya Pensilgon mengira jika Weathermon adalah sebuah cyborg. Tapi saat Sanraku bercerita bagaimana Vash menyebut Weathermon sebagai mayat hidup, disitulah Arthur Pensilgon mempunyai ide bahwa sebenarnya Weathermon adalah mayat hidup dalam klasifikasi undead. Dan disinilah Arthur Pensilgon mengeluarkan item berupa
air suci yang langsung dilemparkan ke Weathermon. 奴の分類はアンデッドモンスター。死者には Bukan air suci sembarangan, itu adalah air suci Santa Cinta Aristella yang mencurahkan jiwanya. Weathermon mulai meraung keras. Dan episode ke-16 pun berakhir. Menarik sekali, pertarungan yang sangat sengit, pertarungan mati dan hidup antara undead dan trio kesatria. Bagaimanakah kelanjutannya? Patut kita nantikan di episode ke-17 nanti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena ini hanya bisa kamu dapatkan di LWPP Plot. Sampai jumpa.